Jamirada kembali bertemu dengan saya Karin di segmen Forum Group Discussion Radar Tegal. Jadi di kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk hadir di kantor PCMU atau Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Tegal, yang tentunya sudah saya hadirkan nih bintang tamu spesial yang akan memberikan informasi sekaligus edukasi tentang penanganan COVID-19 di Kota Tegal. Terima kasih untuk para bintang tamu yang sudah hadir di sini, mau menyempatkan waktunya untuk Jamirada. Tentunya boleh diperkenalkan terlebih dahulu ya, masing-masing namanya siapa dan dari mana, silakan. Baik, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafruddin dari Ketua DPD KNPI Kota Tegal. Oke, Mas Zarudin ya, selaku Ketua KNPI atau Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Tegal. Selanjutnya silakan. Terima kasih, selamat siang untuk warga Tegal dan sahabat-sahabat sekalian. Nama saya Sarwo Edi dari Gerakan Pemuda Ansor Kota Tegal. Terima kasih. Oke, ini ada Ketua dari GP Ansor ya, Gerakan Pemuda Ansor, Mas Sarwo Edi. Terima kasih Mas Sarwo Edi, silakan selanjutnya. Ya, terima kasih. Selamat siang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Aji Fadil Hidayatullah selaku Ketua Cabang PCPMI Tegal. Oke, ini ada Ketua PMI atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Mas Aji Fadil. Oke, tentunya terima kasih sekali lagi untuk para tamu yang sudah mau menyempatkan waktunya hadir di sini. Tentunya Jamirada masih seputar pembahasan penanganan COVID-19 ya di Kota Tegal. Pengalaman baik tua maupun muda dan juga usia produktif, anak-anak muda begitu juga bisa terkena tentunya. Nah, dalam mencegah penanganan COVID-19 ini tentunya dibutuhkan peran semua lapisan masyarakat untuk bisa menanggulangi adanya pandemi COVID-19 ini dengan memberikan edukasi dan juga informasi kepada masyarakat secara luas tentunya terkait dengan 3M atau ingat pesan ibu, yaitu wajib untuk menggunakan masker, wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan juga yang terakhir adalah wajib untuk menjaga jarak. Nah, pertanyaan pertama saya mau berikan kepada Mas Zarudin ya. Ini kalau boleh tahu, boleh jelaskan nggak sih selama COVID-19 ini ada, apa sih yang sudah dilakukan dari KNPI? Silakan. Baik, KNPI sebagai komite selalu menghimbau, memonitoring, menggandeng seluruh organisasi pemuda di Kota Tegal untuk apa? Untuk bersama mengadakan yang namanya pencegahan penanganan COVID-19. Jadi kita selalu support, baik itu memberikan masker atau hand sanitizer kepada beberapa organisasi yang memang membutuhkannya. Jadi kita sebagai mitra, mitra dari organisasi pemuda yang ada di Kota Tegal itu sendiri. Oke, nah sejauh ini sudah ada berapa organisasi yang turut terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 ini? Jadi organisasi yang tergabung di KNPI itu kalau di Kota Tegal sendiri ada 22 OKP, sedangkan yang kita monitoring, kita amati, kita ikut kerjasama sebagai mitra itu yang bergerak itu sekitar 15 organisasi pemuda yang ada di Kota Tegal, termasuk dari PMI sendiri sudah banyak mengadakan kegiatan Gerakan Pemuda Ansor, terutama kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Oh, oke. Nah, ini kan memang terdiri dari berbagai macam organisasi pemuda yang ada di Kota Tegal sendiri. Sejauh ini apakah kegiatannya sudah mencakup apa saja yang dilakukan untuk masyarakat sendiri kegiatannya? Untuk kegiatan, karena sekali lagi kita adalah mitra dari organisasi pemuda. Setiap ada kegiatan pemudaan atau organisasi yang mengadakan, kita ikut di dalamnya. Contoh ada penyemprotan disinfektan di beberapa tempat, kita ikut terjun di sana. Kemudian ada pembagian sembako dan lain sebagainya, kita juga. Selain itu kita juga himbau untuk yang sifatnya internal, biar selama masa pandemi itu kegiatannya Fadil, yaitu Pergerakan Masyarakat Pemuda Islam Indonesia. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oke. Nah, ini kalau dari PMI sendiri ya, upaya yang dilakukan nih terhadap kerjasamanya juga dengan yang kita lakukan dalam masa pencegahan kan yang pasti penyemprotan disinfektan itu di beberapa tempat, di masjid-masjid, kemudian di beberapa tempat di area sekretariat ataupun kantor PCPMI Kota Tegal. Itu salah satunya bagian dari pencegahan. Kemudian mengurangi kegiatan organisasi kemahasiswaan terutama di lingkup PMI karena memang semuanya dialihkan melewati via daring. Jadi kegiatan segala sesuatunya kita kurangi yang sifatnya tatap muka.
setiap pun ada yang masuk tatap muka, kita juga pembatasan peserta ataupun menggunakan protokol kesehatan yang cukup ketat, kira-kira begitu. Kemudian dalam perjalanannya yang pasti beberapa program yang kita agendakan, salah satunya adalah penyemprotan disinfektan, kemudian pemberian masker, kemudian kita juga ada program terbesar kita pada masa pandemi itu tentang pembagian 1000 paket sembako, 1000 paket sembako yang dibagikan ke seluruh wilayah Tegal terutama. Tidak hanya itu, kita juga mensosialisasikan salah satu barangkali bisa disebut sebagai obat, yaitu namanya wedang uwuh. Kita bagikan wedang uwuh di beberapa tempat di Kota Tegal terutama pas awal-awal penyebaran COVID-19 itu cukup meningkat di Kota Tegal. Artinya salah satu itu juga sebagai promosi, yaitu obat wedang uwuh sendiri. Di satu sisi juga itu sebagai wujud kita hadir di tengah-tengah masyarakat, kira-kira begitu. Kita juga sebagian mahasiswa yang domisilinya di luar provinsi yang memang kuliah di Tegal, kita juga di situ berperan aktif, sama halnya memberikan paket sembako untuk kawan-kawan mahasiswa yang stay di kampus. Ini juga berkat arahan dari PKJ PMI Jawa Tengah, kemudian PBPMI selaku induk organisasi, ketua umumnya adalah Mas Agus Herlambang. Itu juga kita saling berkoordinasi dengan pengurus wilayah maupun pengurus PBPMI selaku induk organisasi. Artinya perjalanan dalam proses pencegahan COVID-19 PMI secara kelembagaan baik secara organisasi kita berperan aktif di dalamnya. Oke. Nah, sejauh ini kan yang dikerahkan adalah Kalispo untuk bisa bekerjasama dengan mahasiswa khususnya. Kalau misalkan dari mahasiswa sendiri ada yang mau ikut berperan aktif nih untuk ikut dalam kegiatan ini? Ya, sewaktu itu memang sama-sama dalam pencegahan proses COVID-19 di wilayah Tegal. Kita juga saling terbuka satu sama lain, bagaimana sharing apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan mereka lakukan. Kita sama-sama bekerjasama, terutama juga KNPI Kota Tegal juga kita saling berkoordinasi apa yang akan kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan. Kita juga terinput untuk berkoordinasi selaku KNPI Kota Tegal, mitra organisasi di seluruh wilayah Kota Tegal. Artinya kita dalam wilayah koordinasi kita saling memberikan masukan, saling memberikan saran satu sama lain, dan kalau memungkinkan kemarin juga bekerjasama dengan beberapa komunitas yang memang ingin bergabung dengan kawan-kawan yang memang proses pencegahan COVID-19 itu. Oke, terima kasih Mas Fadil. Kalau ini kan tadi kita melihat dari sisi mahasiswa, kemudian dari Sor Kota Tegal, dari instruksi langsung dari pengurus wilayah, dari instruksi dari pengurus pusat, kita terbentuk yaitu gugus satuan tugas penanganan COVID, dan kami terbentuk dari tingkat ranting sampai Aceh kota sudah terbentuk semua, dan kami laksanakan kerjasama dengan PCNU yang bergerak yaitu di Lasisnu. Pada 8 bulan Mei kita agendakan penyemprotan, waktu itu kurang lebih sampai 500 titik, yaitu di tempat ibadah, musola, masjid, dan madrasah. Dan selanjutnya kita di tingkat ranting juga per kelurahan masing-masing kita tugaskan yaitu koordinator untuk menjaga lingkungan di tempat-tempat ibadah juga, tempat-tempat pertemuan-pertemuan yang kita selama ini dilaksanakan. Dan terus terang untuk selama ini kami juga bekerjasama dengan Pemkot, dengan lintas agama masalah pembagian sembako. Alhamdulillah selama bencana COVID ini kita semua sudah bergerak dari tingkat ranting sampai cabang. Alhamdulillah dari pengurus wilayah juga sudah terjun untuk menyalurkan sembako juga, yaitu dari kalangan duafa, dari anggota khususnya yang terkena PHK, juga dari GP Ansor sendiri 25% anggota kita kena PHK, kita di sub oleh pembagian sembako juga, dan dari juru parkir, juru tukang beca sekalian kita semuanya kita bagi. Dan KNP sendiri itu kita buat semacam pamflet yang disebar di media sosial pertama, dan kita dorong kepada seluruh pengurus KNPI dan juga seluruh OKP untuk menjadi pahlawan ya. Oke. Pahlawan dalam bentuk apa nih? Dalam artian memberikan edukasi. Ah. Kalau kita tidak bisa memberikan materi, minimal ketika kita ada orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, kita ingatkan untuk bisa mematuhi protokol kesehatan. Atau bahasa kerennya itu kita dorong untuk istilahnya Jawa Tengah itu kan jaga tonggo. Kita sama-sama mendorong untuk semua pengurus dan juga
yang berpendidikan. Oke, berarti menyasar secara menggunakan media sosial yang ada, tetap bisa memberikan edukasi. Yaitu kaitannya dengan kita mengontrol terutama di anggota kita, kita Ansor, khususnya warga Nahdliyin, Ya. dan kita bergabung melebarkan sayap ke jamnya-jamnya yang selama ini walaupun vakum, tapi beberapa bulan ini sudah sedikit untuk bekerja, itu jamnya-jamnya yang vakum selama beberapa bulan yang sekarang ini berjalan, dan kami pantau untuk pembagian masker dan lain-lain, kita pantau dari tim mandiri kita di DP Ansor tingkat ranting. Oke, tadi kan sebelumnya dari Mas Arwa ini. Tanggal beberapa bulan Mei lah, Ya. untuk itu sudah kita semuanya untuk masjid, madrasah dan musola. Oke, kira-kira ke depannya apakah ada penambahan titik atau mungkin ada titik yang belum terlaksana mungkin? Sampai pada siang hari ini juga masih ada, khususnya di tingkat kelurahan-kelurahan. Kemarin tadi siang di Kelurahan Tegalsari, khususnya RW 5, juga minta penyemprotan di lingkungan RW 5 itu dari anggota Banser. Karena sampai sekarang ini kita belum membubarkan untuk tim gugus tugas mandiri di tingkat GP Ansor Kota Tegal. Apakah ini penyemprotan dilakukan secara berkala atau bagaimana sistemasinya? Tetap kita masih koordinasi dengan lingkungan. Oh, Jadi karena walaupun kita menganggap sepele untuk wabah ini, tapi kita selalu yaitu standby karena belum tentu kita 100% untuk membubarkan COVID ini. Jadi untuk penyemprotan dari panitia kita, gugus kita, staf standby masih sampai dari Itu kan kemudian sama halnya dengan KNPI, sama halnya dengan GP Ansor, bahwa kita juga mensosialisasikan lewat media sosial yang memang cukup banyak di semua kalangan lah, artinya semua kalangan, terutama mahasiswa semuanya memiliki media sosial, baik Instagram maupun WhatsApp maupun Twitter dan semacamnya. Kita menggunakan itu untuk menyasar wilayah sahabat-sahabat mahasiswa, mensosialisasikan bagaimana bahaya COVID-19, apa yang mesti kita lakukan dalam penanganannya, kemudian bagaimana penanganan selanjutnya ketika dalam satu wilayah itu ada yang terkena. Itu salah satu pencegahan yang kita sosialisasikan melalui media sosial. Di sana juga baik melalui pamflet, itu juga kita sebar di setiap agenda. Ketika kita turun ke masyarakat, kita pasti sebar. Kemudian ya salah satu wujud kita ya mensosialisasikan apa itu wedang uwuh yang memang menjadi primadona terutama di pandemi itu cukup jadi sangat laris, kira-kira begitu. Secara online, tapi alhamdulillah tatap muka juga kami laksanakan, tapi dengan menyesuaikan protokoler. Jadi kami menginstruksikan langsung ke tingkat ranting kaitannya dengan yang terbentuknya dari tim mandiri kita. Alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan di tingkat ranting kita galakan semua dengan sesuai protokol, dan kita menjaga di lingkungan. Setiap hari setiap minggu, setiap Jumat kita bagikan masker di lingkungan keramaian tempat-tempat olahraga juga kita terpantau oleh tim kita, yaitu tim gugus tugas mandiri di tingkat GP Ansor. Tapi alhamdulillah kami bekerja dengan Pemkot, khususnya dari tingkat kecamatan, kita bekerjasama dengan ormas-ormas yang lain dari Karang Taruna juga. Setiap minggu per kecamatan kita bagi tugas untuk membagikan masker di lingkungan, khususnya di area-area yang tempatnya untuk olahraga. oke, terima kasih Mas Arwa ini. Nah, dari KNPI sendiri ini Secara pribadi masing-masing memiliki sikap sebagai relawan, artinya sama-sama saling menjaga satu sama lain. Kita menggunakan masker, kita saling jaga jarak satu sama lain. Kemudian yang semestinya salaman menggunakan seperti biasanya, mungkin kira-kira sebagai ungkap keakraban mungkin seperti ini ataupun seperti yang lainnya, ini juga tidak saling satu sama lain. Artinya bahwa satu itu jadi volunteer lah, jadi satu relawan, kira-kira begitu. Setiap orang adalah relawan bagi semua. kita bermanfaat untuk Jambi Radar. Kita kerahkan nih untuk semangatnya dari para pemuda ya, baik itu mahasiswa atau mungkin pemuda yang turut aktif terlibat dalam pandemi COVID-19 ini bisa terus semangat ya dalam menerapkan protokol kesehatan pastinya, supaya tentunya pandemi COVID-19 ini bisa paling tidak kita tangani dengan sebaik mungkin begitu ya. Oke, Jambi Radar, demikian obrolan saya bersama bintang tamu yang sudah saya hadirkan pastinya di kantor PCI Kota Tegal kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih untuk yang sudah hadir, Mas Fadil, kemudian Mas Arwa ini juga
juga Mas Zarudin ya. Terima kasih sekali lagi. Tentunya mudah-mudahan kata semangat nih untuk Ya. bisa melaksanakan kegiatan yang kalian kerahkan pasti untuk masyarakat luas. Oke, terima kasih Jam Radar dan jangan lupa ya untuk ingat selalu pesan ibu yaitu 3M, wajib menggunakan masker, wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir adalah wajib untuk menjaga jarak. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Saya Karin pamit undur diri. Sampai jumpa.